Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Semoga pagi ini anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita berdoa. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang model atom. Nah, apa itu model atom yang akan kita bahas? Pada pertemuan kali ini kita berada pada KD 3.2, yakni memahami model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Sebelum lebih jauh lagi kita belajar tentang teori atom. Nah, ini pada gambar berikut anak-anak bisa melihat perkembangan teori atom yang nanti secara spesifik akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah Dalton. Jadi ini yang mengawali teori atom. Yang pertama, teori atom Dalton, atau dikenal dengan teori atom Dalton. Yang kedua adalah teori atom Thomson, teori atom Rutherford, dan teori atom Bohr. Ini selanjutnya adalah teori atom modern. Ya, di sini ada beberapa ilmuwan. Ini ada Louis de Broglie, ada Heisenberg, dan ada Schrödinger, dan beberapa ilmuwan lainnya. Nah, atom pertama kali ini diungkapkan atau dinyatakan oleh seorang filsuf terkenal, yakni Demokritos. Dia menyatakan bahwasanya jika suatu zat atau suatu bagian itu dibagi lagi sampai akhirnya diketemukan satu bagian yang tidak bisa dibagi lagi, dia menyebutnya atom. Jadi atom pertama kali ini yang menyampaikan atau yang menyatakan adalah Demokritos. Beberapa di antara kita salah paham bahwasanya atom pertama kali adalah Dalton. Jadi teori atom adalah Dalton. Yang menyusun konsep atom itu Dalton, tapi yang menyatakan pertama kali istilah atom itu adalah Demokritos. Baik, selanjutnya akan kita bahas lebih detail lagi, yakni tentang teori atom Dalton. Ini seorang ilmuwan yang bernama John Dalton. Dalton mengemukakan pendapatnya tentang teori atom sebagai berikut. Yang pertama, seluruh zat yang terdiri dari partikel yang ukurannya sangat kecil disebut sebagai atom. Atom yakni ialah partikel yang tidak bisa dibagi atau diuraikan. Jadi, intinya bersama, cuma lebih teliti, lebih detail konsep teori atom dibandingkan dengan Demokritos. Atom bisa untuk dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan atau dibuat. Atom yang terdapat di dalam suatu unsur memiliki sifat yang identik di dalam ukurannya, bentuk, dan sifat yang lainnya. Ini misalnya atom besi ini sama dengan besi sifatnya, atom emas sama dengan atom yang terdapat di dalam suatu unsur yang berada di dalamnya memiliki sifat yang berbeda juga. Yang terakhir, atom-atom yang terdapat di dalam senyawa akan bergabung kemudian membentuk bilangan bulat kecil. Ini adalah konsep yang disampaikan oleh Dalton. Nah, kelebihan teori ini jadi mulai membangkitkan keinginan terhadap penelitian tentang model atom. Jadi peneliti pertama
yang menyusun secara detail tentang teori atom. Kelemahannya teori atom menurut Dalton ini tidak dapat mengatakan bahwa larutan bisa menghasilkan arus listrik. Ini kelemahan dari Dalton. Sehingga selanjutnya Thomson atau J.J. Thomson melakukan penelitian yang menyatakan, jadi Thomson mengemukakan pendapatnya tentang teori atom sebagai berikut, bahwa atom terdiri dari massa yang mempunyai bentuk seperti bola dengan muatan yang positif besar dan tersebar yang merata. Sementara elektronnya sudah tersebar dengan acak di permukaannya, seperti kismis yang melekat pada roti. Yang mana model seperti ini dikenal sebagai model roti kismis, dan di dalam suatu kasus elektron dapat berfungsi untuk menetralkan atom tersebut. Jadi digambarkan semacam ini. Nah, karena pada saat itu yang populer adalah roti kismis, sehingga diibaratkan atom itu seperti roti kismis. Nah, kalau seumpama ini Thomson ini orang Indonesia, nah mungkin akan mencontohkan undi-undi. Jadi bagian bulatnya itu adalah bola pejal atau yang bermuatan positif. Nah, wijennya itu elektron yang bermuatan negatif. Nah, mungkin seperti itu. Kira-kira ini untuk versi Indonesia, model atom versi Indonesia. Jadi karena di beberapa literatur juga dituliskan semacam ini, seperti kismis yang melekat pada roti atau modelnya seperti roti kismis. Nah, atau untuk gambaran jelasnya mungkin bisa dilihat semacam ini. Nah, seperti semangka. Ini model atomnya ini semangka. Jadi elektronnya tersebar di permukaan. Oke. Kelebihan dari teori atom Thomson dapat membuktikan adanya partikel yang bermuatan negatif yang terkandung di dalam atom. Itu artinya atom bukanlah bagian terkecil pada suatu unsur, sehingga ini bisa menjelaskan kenapa zat cair yang menjadi kekurangan di Thomson dapat mengantarkan arus listrik. Kelemahan model ini tidak bisa menjelaskan susunan muatan negatif dan positif yang terdapat dalam bola atom tersebut. Ini kelemahannya. Selanjutnya Rutherford. Nah, Rutherford ini adalah muridnya Thomson. Nah, Rutherford mengemukakan pendapatnya tentang teori atom sebagai berikut. Jadi dia menyempurnakan penelitian yang dilakukan oleh gurunya, yakni Thomson. Inti atom mempunyai muatan positif yang diameternya sekitar 10⁻⁻13 cm. Semua massa atom yang sudah terkonsentrasi di dalam inti atom, elektron yang memiliki muatan negatif akan mengelilingi atom di dalam orbital sirkular yang berbeda. Gaya dari elektrostatik atau gaya Coulomb akan memberikan gaya sentimental terhadap elektron ketika mengelilingi inti atom. Ini digambarkan semacam ini. Ini adalah inti atau nukleus, ini elektron, ini orbitnya. Jadi elektron mengelilingi inti atom dengan orbit yang berbeda-beda. Jadi mempunyai orbit yang berbeda. Nah, kelebihan dari teori atom Rutherford ini, atom terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti atom tersebut. Jadi ini kelebihannya. Untuk kelemahannya, teori atom Rutherford tidak bisa menjelaskan mengapa suatu elektron tidak dapat jatuh ke inti. Jadi ini ketika berputar mengelilingi inti atom, kenapa ini tidak bisa jatuh ke inti sebagaimana pada konsep teori fisika klasik, bahwasanya ketika suatu benda berputar atau bergerak, selalu disertai dengan pelepasan energi.
Artinya ketika suatu itu bergerak, lama-kelamaan ketika energinya sudah habis, dia akan berhenti dan jatuh ke inti. Nah, dia tidak bisa menjelaskan semacam itu. Dan faktanya pada konsep yang diberikan oleh Rutherford, ini elektron terus bergerak, tidak pernah berhenti. Nah, sehingga pada akhirnya muncullah teori atom Bohr yang ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Niels Bohr. Dia mengemukakan pendapatnya tentang teori atom sebagai berikut. Elektron yang terdapat dalam atom bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu, namun tidak memancarkan energi. Jadi kenapa tidak jatuh? Jadi karena tidak memancarkan energi. Elektron yang terdapat dalam atom dapat berpindah antar lintasan. Adapun perpindahan elektron dalam atom yakni dari tingkat energi tertinggi ke tingkat terendah dan diiringi pemancaran energi. Berdasarkan model atom Bohr, beberapa elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang dinamakan tingkat energi atau kulit elektron. Adapun tingkat energi paling rendah yakni adalah kulit elektron yang terletak di bagian dalam. Tingkat energinya paling rendah. Apabila semakin keluar, semakin besar kulit elektron tersebut dan juga semakin tinggi tingkat energinya. Jadi semakin banyak kulitnya, dan tingkat energinya juga semakin besar. Digambarkan semacam ini. Jadi ada inti atom. Inti atom ini ada proton, ada elektron. Di mana ada inti atom ini proton dan berisi proton dan elektron. Ini di kulit atom ini ada elektron. Nah, atom Bohr merupakan ini kelebihannya, suatu atom yang terdiri dari beberapa kulit yang menjadi tempat perpindahannya suatu elektron, dan elektron-elektron ini bisa. Nah, kelemahannya model atom Bohr tidak mampu menjelaskan efek Stark atau efek Zeeman. Nah, ini ada beberapa konsep yang disampaikan oleh Bohr. Jadi di kulit pertama, ini namanya kulit K, berarti disampaikan di sama Bohr bahwasanya ini ada kulit-kulitnya tergantung jumlah elektronnya. Nah, ini di kulit K namanya atau maksimal terdiri dari 2 elektron. Kulit kedua dinamakan kulit L, ada 8 elektron. Nah, disusun berdasarkan ini maksimal berkulit 2n kuadrat dari penelitian yang ditemukan. Ini disimpulkan semacam ini. Di nomor kulit 1 diberikan lambang ini, jumlah elektron maksimal berisi ini. Terus adalah konsep atom Bohr. Satu misal contohnya ini hidrogen, nomor atomnya 1 di pada kulit K hanya 1. Untuk konfigurasinya, nah ini hanya 1. Ca nomor atomnya 20, jadi 2, 8, 8, 2. Kenapa tidak 10? Elektron valensi tidak boleh lebih dari 8. Nah, di sini adalah kenapa kok 8 kok tidak 9 1. Nah, ini berdasarkan kelipatan dari jumlah elektron maksimum. Jadi nanti misalnya di sini elektron terakhirnya ada 20. Ya, tidak boleh 17 3 atau 19 sama 1. Harus kelipatan ini. Bromida 28 18 7 28 18 18 4 yang tadi yang saya sampaikan. Ini kita nggak boleh 17 di sini 5 atau 19 di sini 3. Dia harus kelipatan terdekat. Misalnya bismut 28 18 32 18.
konfigurasinya. Teori atom Bohr. Oke, sekarang kita ke teori atom mekanika kuantum. Ini beberapa tokoh atau ilmuwan yang mencikal bakali sebagai cikal bakal teori atom mekanika kuantum atau teori atom modern. Dan ini juga mungkin bisa berkembang lagi bila ditemukan konsep yang baru. Nah, ini adalah de Broglie, Louis de Broglie. Nah, dia mengemukakan pendapatnya tentang teori atom sebagai berikut. Atom memiliki sifat partikel dan elektronnya juga memiliki sifat sebagai gelombang. Nah, teori ini merupakan suatu penyempurnaan dari teori atom yang dimiliki oleh Bohr. Ini secara singkat saja. Awalnya di tahun 1924, ilmuwan Prancis bernama de Broglie mengemukakan pendapatnya bahwa partikel-partikel termasuk elektron dan partikel penyusun atom lainnya berperilaku seperti gelombang. Pendapat dari de Broglie mengilhami seorang ilmuwan Austria, yakni Erwin Schrödinger, untuk meneliti elektron apakah sesuai dengan pernyataan de Broglie. Kemudian Schrödinger memperkenalkan sebuah persamaan gelombang yang menggambarkan bagaimana gerak elektron dalam lintasannya. Perumpamaan lintasan elektron sebagai berikut. Ini lengkapnya semacam itu. Jadi ini teori atom mekanika kuantum, jadi diilhami dari de Broglie dan Heisenberg. Jadi cahaya dapat berlaku sebagai materi dan berlaku sebagai gelombang. Dikenal dengan istilah dualisme gelombang partikel. Menurut Heisenberg, tidak mungkin menentukan kecepatan dan posisi elektron secara bersamaan, tetapi yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari pendapat atau penelitian dua ilmuwan ini, sehingga Erwin Schrödinger mengajukan teori yang disebut teori atom mekanika kuantum. Kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan adalah kemungkinan menemukan elektron dengan fungsi jarak dari inti atom. Nah, daerah dengan kemungkinan terbesar ditemukan elektron itu disebut orbital. Orbital digambarkan berupa awan yang tebal, tipisnya menyatakan besar kecilnya kemungkinan ditemukan elektron di daerah tersebut. Nah, menurut Schrödinger, elektron bergerak mengelilingi inti pada orbital, di mana orbital itu menggambarkan daerah kebolehjadian diketemukannya elektron. Nah, kemudian Heisenberg mengungkapkan bahwa metode eksperimen yang digunakan untuk menemukan posisi atau momentum suatu partikel seperti elektron dapat menyebabkan perubahan baik pada posisi, momentum, atau keduanya. Nah, sehingga pada teori Schrödinger dan prinsip ketidakpastian Heisenberg melahirkan model atom mekanika kuantum seperti ini. Ini gambarkan seperti ini. Ini atom, ini adalah orbital. Jadi lebih detail lagi, kalau pada Danford ini hanya kulit atom, tetapi di sini adalah kulitnya di sini adalah orbital. Nanti ditemukan ada subkulit juga. Atom mempunyai kulit elektron. Setiap kulit elektron memiliki subkulit. Jadi bukan hanya kulit saja, tetapi ada subkulit. Yang digambarkan ini adalah awan elektron. Setiap subkulit elektron memiliki subkulit elektron. Sehingga pada teori atom mekanika kuantum disebutkan model atom mekanika kuantum didasarkan pada elektron bersifat gelombang dan partikel yang disampaikan oleh Louis de Broglie, persamaan gelombang elektron dalam atom, dan asas ketidakpastian penerbangan.
Nah, menurut teori atom mekanika kuantum, elektron tidak bergerak pada lintasan tertentu. Berdasarkan tersebut, maka model mekanika kuantum adalah sebagai berikut. Intinya dasarnya yang tadi. Atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan elektron. Dan elektron yang mengelilingi inti atom berada pada orbital-orbital itu membentuk kulit atom. Hal ini disebut dengan konsep orbital. Dengan memadukan asas ketidakpastian dari warna tersebut dan mekanika gelombang dari Louis de Broglie, Erwin Schrödinger merumuskan konsep orbital sebagai suatu ruang tempat peluang elektron dapat ditemukan. Dua elektron pada orbital-orbitalnya dinyatakan dengan bilangan kuantum. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar atau membahas lebih detail bilangan-bilangan kuantum. Ada 4. Bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Dan nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, kelebihannya teori atom ini dapat menjelaskan posisi keberjadian ditemukannya elektron. Dapat menjelaskan posisi elektron saat mengorbit. Dapat mengukur perpindahan energi, eksitasi, dan emisinya. Yang keempat, mengidentifikasi proton dan neutron pada inti, sedangkan elektron pada orbitnya. Nah, kelemahannya, rumusan persamaan gelombang hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Model atom mekanika kuantum sulit diterapkan untuk sistem makroskopis dalam skala besar, kumpulan atom misalnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Makanya di awal sudah saya sampaikan kemungkinan teori ini akan berkembang lagi menjadi teori atom yang lebih modern. Baiklah, hari ini cukup sekian materi kita belajar tentang model atom. Nanti kita lanjutkan lebih dalam lagi tentang konsep teori atom modern pada pertemuan berikutnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel Jamie ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.